Halo Virgo, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Kali ini saya akan membacakan ramalan karir dan kesehatan kamu di tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024, minggu kedua di bulan ini ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Virgo, terkhusus buat kalian yang menantikan bacaan Lexi sebelum-sebelumnya, tapi nggak kunjung tiba ya, udah ada hampir beberapa bulan nih, 3 bulan kalau nggak salah. Mohon maaf untuk teman-teman Virgo ya, mudah-mudahan kalian bisa memakluminya. Berhubung saya ada pekerjaan ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa saya harus off dulu dari perkontenan ini, dikarenakan karena baru pindahan ini soalnya. Terus yang kedua karena faktor kesehatan juga ya, jadi perlu rehat sejenak, healing untuk membangkitkan energi-energi positif lagi. Mudah-mudahan teman-teman Virgo bisa memaklumi keadaan saya ya, dan semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, amin. Dan terima kasih juga buat kalian yang kembali lagi ke channel Lexi ini. Semoga bacaan-bacaan Lexi semakin bermanfaat, membantu teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Oke, saya mulai ya. Kali ini saya lebih fokus ke tantangan apa yang akan kamu hadapi di minggu ini, dan kira-kira apa yang harus kamu lakukan berdasarkan oracle yang akan saya buka di akhir dari bacaan ini. Oke, untuk Virgo. Ada Wheel of Fortune. Wow. Nine of Cups. Ini bagus banget ini ya. Ada The Sun, Page of Cups, The Magician, King of Wands, Nine of Swords, Three of Pentacles, dan juga The Moon, Four of Wands. Yap, saya lihat beberapa di antara kamu mengawali minggu ini akan diiringi dengan perasaan yang tenang, damai, gembira ya. Ada beberapa di antara kamu memperoleh kedamaian hati, ada harapan-harapan yang terwujud. Kamu mungkin ngerasa bahwa ini adalah saatnya impian aku terwujud. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu ada penantian ya, atau ada project yang udah kamu kerjakan dan kamu akan menerima hasil itu di minggu ini, dan itu membuat suasana hati kamu senang banget. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan perjalanan, bisa jadi antar kota ataupun antar negara. Ada Page of Cups, ada tawaran nih, ada offer, bisa jadi ini lowongan pekerjaan, interview, kesempatan kamu untuk bekerja, memasuki dunia kerja baru, atau bisa jadi ini kesempatan bagi kamu untuk mengelola bisnis, memasuki dunia baru lah intinya ya. Ada The Magician. Entah kenapa saya ngerasa The Magician ini adalah kamu ya, sosok yang lihai, kreatif. Dia akan memanfaatkan waktunya seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk mengerjakan suatu karya secara tepat, cepat. Ya, jadi dia nggak buang-buang waktu, tapi hasilnya bagus juga gitu. Jadi dia bukan ini ya, kalau dulu kan ada pepatah berkata biar lambat asal selamat gitu ya kan. Nah kalau di sini dia berupaya untuk mempercepat sesuatu tapi hasilnya efektif, bagus. Kalau misalnya kita bisa kerja cepat, hasilnya bagus, kenapa enggak? Nah, itu bentuk energi yang kamu miliki di minggu ini. Kalau misalnya ini bukan kamu, mungkin kamu dealing dengan sosok The Magician ini ya. Bisa jadi ini adalah atasan kamu atau partner kerja ataupun pasangan kamu sendiri, di mana dia ini kalau ngapa-ngapain dia serba cepat, lihai, kreatif dia. Dia punya banyak ide untuk berkarya, untuk melakukan sesuatu hal yang baru yang menarik perhatian orang lain. Saya ngerasa di sini kamu dealing dengan project atau kerjasama, mungkin kamu dealing dengan pekerjaan kamu sendiri, di mana kamu ingin kualitas, ada semacam kualitas nih yang dituntut di sini. Bisa jadi kamu yang dituntut oleh atasan kamu, pekerjaan kamu itu ada kualitasnya, atau mungkin sebaliknya kamu yang menuntut kualitas dari teamworknya kamu atau bawahan kamu.
Ada Nine of Swords, tapi entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu kepikiran terus dengan pekerjaan ini, dengan project ini ya. Kamu mungkin ragu akan hasilnya, gimana ya project ini bisa berhasil apa enggak, gimana ya teamworkku ini bisa diajak kerja sama apa enggak, mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik apa enggak, seperti itu ya. Jadi kamu khawatir nih terhadap teamworknya kamu, member di dalam, dan juga hasilnya. Bakalan ada hasil yang baik atau malah sebaliknya gitu. Ada the moon, ada semacam suasana hati yang sensitif, peka, ya, ada mood-moodan di minggu ini. Mungkin dampak dari kekhawatiran ini tadi, atau juga lembur, suka lembur nih gitu. Begadang karena kepikiran sama project pekerjaan tadi, jadi bawaannya nggak bisa tidur, kepikiran terus. Terakhir, kalau kita biasanya ya, kalau misalnya kita begadang nggak tidur ya, besok paginya kan jadi nggak semangat, lemas. Apalagi kalau misalnya dealing dengan sesuatu hal yang nggak kita harapkan terjadi. Ya besok paginya kita dealing sama orang atau mungkin pekerjaan orang kurang memuaskan, kan bawaannya jadi sensi ya, emosian. Jadi mudah kepancing dia di sini. Nah, tantangan di minggu ini adalah kerjasama, juga kelihayan, kecepatan, dan mungkin ada baiknya Virgo jangan terlalu banyak begadang atau terlalu banyak memikirkan segala sesuatunya itu terlalu serius banget gitu ya. Ada judgment, beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan ujian ya, tes, memasuki dunia kerja, atau mungkin kamu di lingkungan pekerjaan kamu, di bidang kamu ya, tiap bulannya ada tes gitu, ada tes kualifikasi. Kamu layak atau pantas untuk dipertahankan di perusahaan itu atau enggak. Nah, kamu yang merupakan content creator ya bisa jadi juga begitu ya. Content creator ini kan setiap saat dia diuji dengan konten-konten yang dia publish ya kan. Harus siap sedia ini untuk menghadapi komentar dari publik. Ada Eight of Pentacles, tapi saya melihat kamu adalah sosok yang tekun, ulet, mau selalu ingin mengembangkan pengetahuan, talenta, skill. Dan saya ngerasa itu yang akan menyelamatkan kamu dari berbagai macam tantangan di minggu ini. Oke, saya klarifikasikan dengan kartu kecil ini untuk setiap kartu ya. Ada Knight of Swords, Six of Swords, Page of Wands, ada Eight of Pentacles, Seven of Pentacles, the Devil, ada the Hangman, Three of Pentacles, Eight of Swords, juga ada String. Wow, untuk the bottom of the deck kamu ada the Fool dan juga the Tower. Ada sesuatu mungkin yang akan mengejutkan kamu di minggu ini ya. Mungkin kamu dealing dengan bawahan kamu yang masih kurang pengalaman, atau bisa jadi ini adalah anak-anak kamu yang merupakan orang tua, ya masih polos dia masih jiwa-jiwa muda. Kalau kamu orang tua, mungkin kamu akan dealing dengan bawahan kamu atau anak-anak kamu yang udah mulai bertumbuh dewasa. Dan mungkin akan ada sesuatu yang membuat kamu terkejut, ada sesuatu hal yang membuat kamu mungkin ini yang mempengaruhi mood kamu ya, sedikit mempengaruhi mood kamu. Overall sebenarnya kartunya ini cukup bagus, bukan ini The Tower ini bukan sesuatu yang menakutkan di sini ya, cuman karena ada hal yang mungkin nggak kamu harapkan terjadi, ini membuat kamu jadi khawatir. Ya, atau sebaliknya ada sesuatu hal yang kamu khawatirkan terjadi, lalu mungkin hal yang kamu khawatirkan ini ya kalau terjadi nanti kan itu bisa membuat kita, kadang-kadang kan kita mau ngebayangin ya, kalau misalnya apa-apa terjadi sama anakku gimana rasanya gitu, rasanya mau meledak gitu, udah dibayangin dulu di sini gitu ya. Oke, saya mulai dari Knight of Swords.
Di sini saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan taking action, pekerjaan yang dikerjakan secara cepat gitu. Dan mungkin untuk Virgo perlu di sini berhati-hati ya supaya menghindari adanya kesalahan. Kamu yang merupakan atasan senantiasa mensupervisi, memandu atau memperhatikan kinerja dari bawahan-bawahan kamu supaya tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kerjasama yang baik itu adalah saling memperhatikan, memandu gitu ya, ada di sana saling cek recheck satu sama lain supaya hasilnya nanti bagus. Ada juga beberapa di antara kamu akan dealing dengan perjalanan. Ya. Ini Six of Swords ini juga bisa kesuksesan. Kamu ingin, mungkin kamu ingin kehidupan yang aman, nyaman, kamu ingin kehidupan yang bahagia, keluarga, anak-anak kamu bahagia, kamu ingin tinggal bersama dengan orang tua atau pasangan kamu, terkhusus untuk kamu yang LDR-an, ya. Ingin ngebangun rumah, bisa jadi ini adalah bangun rumah ya, atau beberapa di antara kamu ada yang ingin menikah nih, berumah tangga. Nah, di sana kan harus ada kerjasama, kudu harus bisa mengesampingkan ego, um, juga ada kesabaran ya di dalam menantikan momen ini, di dalam setiap prosesnya untuk terwujudnya keinginan ini ya, misalnya membangun rumah, berumah tangga, menikah, atau melakukan perjalanan, terkhusus untuk perjalanan luar negeri kan ada proses ngurus paspor sama visa ya, jadi kudu harus sabar, juga ada di sana update knowledge, pengetahuan atau informasi yang selalu ter-up to date. Dia selalu mengikuti perkembangan informasi. Misalnya kan kalau kita ngurus visa, itu kan selalu ada perubahan-perubahan di sana. Jadi kita harus update itu terus gitu. Jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau ketinggalan kan susah nanti. Ada The Hangman, mungkin untuk beberapa di antara kamu Virgo butuh di sini keberanian atau kamu butuh uh, membuka diri lagi terhadap sesuatu hal yang baru. Ya, beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan partner kerja, orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu yang baru memasuki dunia kerja ya. Kan kalau kita mau masuk ke dunia kerja, pasti orang-orang di sana memiliki latar belakang pendidikan atau pemahaman cara berpikir yang berbeda. Nah, mungkin di sini ada perlunya kamu membuka diri, membuka hati dan pikiran terhadap sesuatu hal yang berbeda. Dan ini mungkin akan dengan sendirinya bisa memperkaya persepsi kamu. Kalau semakin kaya persepsi kita, maka kita akan diperkaya berbagai macam ide untuk mengelola suatu pekerjaan, menyelesaikan masalah. Ada Seven of Pentacles. Ya, di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang tekun, ulet, sabar di dalam menuai hasil pekerjaan kamu. Juga sosok yang selalu senantiasa mengikuti seminar ya. Kalau kamu mengikuti seminar, di sini saya ngelihat kamu rajin ini mengikuti seminar itu tadi. Ada juga beberapa di antara kamu dealing dengan Eight of Swords. Ya, ada semacam energi yang terkungkung, ini rasa khawatir tadi. Mungkin ini adalah tantangan yang kudu harus kamu bagaimana cara dealing dengan sesuatu hal yang menakutkan, mengkhawatirkan ini ya. Ada the devil soalnya di sini ada sesuatu yang mengikat ini, energi negatif ya. The devil ini identik dengan sesuatu yang negatif. Kalau misalnya kamu dealing dengan masa lalu yang menyakitkan, atau mungkin pernah melakukan kesalahan, atau mungkin kamu takut sesuatu hal yang buruk terjadi di kehidupan bisnis ataupun di keluarga kamu, mungkin inilah yang perlu kamu pelajari di minggu ini. Bagaimana kamu bisa bersinergi dengan energi ini ya, supaya nggak berdampak pada pekerjaan atau keberuntungan kamu. Ada King of Wands soalnya di sini ya, dan The Devil. King of Wands di sini adalah sosok yang berani mengambil risiko di dalam mengambil keuntungan, berbisnis, ya mengerjakan apapun. Tapi
sebenarnya bagus ya di satu sisi ya, sosok yang seperti itu, berarti dia suka tantangan nih. Kalau nggak, bisa menghadapi tantangan, nggak berani menghadapi tantangan, gimana dia bisa, memperoleh penghargaan, ya kan, kesuksesan. Ya kudu harus berani dia menghadapi tantangan itu, seburuk apapun misalnya risikonya, dia harus berani menghadapi tantangan itu. Ya gimana caranya? Kudu harus terus mengupdate pengetahuan, mengasah skill yang dimiliki, terus dia mencari informasi terbaru supaya nggak ketinggalan. Oke, saya buka oracle untuk Virgo. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Virgo di dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di minggu ini? Ada 7 Vows of Poverty. Dear one, there is no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these vows will be undone for everyone involved in all directions of time. Mungkin di sini untuk The Hangman ini adalah bentuk pengorbanan ya. Pengorbanan yang kamu udah lakukan terhadap keluarga, orang-orang yang kamu cintai. Kamu ngerasa kalau misalnya pengorbananku ini nanti sia-sia gimana gitu. Misalnya kamu udah banyak berkorban sama pasangan kamu ya kan. Rupanya kalau nggak jadi gimana tuh gitu. Atau kamu udah berkorban ngebangun suatu usaha. Kalau misalnya nggak sukses gimana tuh gitu ya. Ya jadi jangan terlalu dipikirkan. Nah, kalau misalnya kita udah berkorban ya memang tujuannya adalah kalau kita belajar tentang metafisik ya, berdonasi atau berkorban itu bagian dari melepaskan diri dari kemelekatan. Kita ambil dari sisi positifnya aja gitu. Tapi kalau kita memberi karena kita mengharapkan sesuatu, nah itu beda lagi ceritanya. Berarti benar mengharapkan imbalan kan gitu ya. Berkorbanlah karena kamu memang ingin menjadikan diri kamu lebih baik, menjadi sosok yang lepas dari kemelekatan. Lepas dari kemelekatan ini artinya adalah sesuatu yang duniawi. Kalau kita udah lepas dari sesuatu yang duniawi, maka kita akan mudah mengendalikan ego. Kita nggak akan tamak, nggak akan rakus lah semacam gitu ya. Hold the intention of undoing any vows of poverty or self-denial. Iya, kalau ada misalnya suara-suara hati yang udah muncul di dalam hati kamu itu, ada intuisi untuk melakukan sesuatu, atau ada mungkin pesan-pesan yang kamu dapatkan, be sensitive of it. Ya, jadilah sosok yang sensitif, peka mendengarkan hal itu, jangan mengabaikannya. Mungkin di sini kamu akan dealing dengan mungkin kamu udah dapat pesan dari hati kamu ya, sebaiknya nggak usah deh melakukan perjalanan gitu ya kan. Ya jangan dilakukan. Kadang kan kalau kita udah malas gitu melakukan perjalanan tapi masih dipaksa, ya bisa jadi entah kenapa-kenapa di jalan gitu ya. Atau kamu dealing dengan kerjasama, kamu mungkin udah mengidentifikasi salah satu di antara partner kerja kamu itu kurang bisa diajak kerjasama, enggak akan memberikan benefit yang maksimal gitu ya. Jangan misalnya memaksakan dia gitu ya kan untuk melakukan lebih dari kemampuan dia. Kalau misalnya memaksakan ya justru nanti bisa jadi dia jadi melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian yang ditanggung bersama gitu ya kan. Ya jadi kira-kira kalau misalnya kamu udah melihat seseorang ini nih belum mampu di bidang itu, jangan dipaksakan ya. Misalnya ya janganlah dipaksakan gitu ya. Oke, consciously or unconsciously in any lifetime ya. Selalulah peka terhadap pertanda-pertanda atau suara hati yang kamu dapatkan. As you do so, all effects of these vows will be undone for everyone involved in all direction. Ya, karena di sini kartu kamu berkata bahwa di minggu ini apa yang kamu lakukan, keputusan apapun, tindakan atau perkataan apapun itu akan mempengaruhi segala sesuatunya. Jadi kudu harus peka. Ya, karena kamu juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kamu.
Misalnya ya, seperti yang saya katakan tadi, kamu udah tahu nih, misalnya jawaban yang atau cara menyelesaikan pekerjaan yang baik itu adalah dengan cara ini gitu ya kan. Jangan diam aja sebagai member di dalam suatu tim. Kudu kasih tahu lah gitu. Jangan ngerasa rugi kalau nggak mau kasih tahu gitu ya kan. Karena kalau misalnya project ini nggak berhasil ya bukan cuman kamu aja yang rugi, semuanya rugi gitu. Bukan cuman teman-teman kamu yang partner kerja kamu aja yang rugi, kamu juga ikutan rugi. Jadi semua mendapatkan seperti dampaknya itu dari tindakan yang akan kamu lakukan di minggu ini gitu. Kalau ada hal-hal baik yang kudu harus disampaikan, disampaikan. Oke, ada conscious consumer. You have the power to heal and help the world with your decision to buy only products and services that are ethical and environmentally friendly. As a conscious consumer, you choose to invest in fair trade and organic goods. You live simply and you purchase only that which you need. Ya, konsumsilah hal-hal yang positif, yang baik untuk tubuh kamu, untuk pikiran contohnya ya. Ini banyak ini artinya ya. Kalau misalnya kita pengen pikiran yang sehat, maka konsumsilah kutipan-kutipan, bacaan yang sehat. Kalau ingin badan kita itu segar bugar, ya konsumsilah buah-buahan kan gitu ya. Kalau ingin lingkungan kita itu sehat, ya tinggal di lingkungan yang sehat. Ingin pintar, kita tinggal dikelilingi oleh teman-teman yang pinter, atau kalau nggak ada teman-teman yang pinter ya cari itu teman-teman yang pinter-pinter tadi supaya mempengaruhi diri kamu juga. Oke, ada gratitude list. Counting your blessing and feeling gratitude for what you already have helps you to be centered in your heart instead of fixated on worries in your mind. What and who are you grateful for right now? Keep focusing upon gratitude and you'll discover the amazing generosity of this universe. Iya, selalulah bersyukur terhadap hal-hal yang luar biasa yang sudah kamu dapatkan hingga sekarang gitu. Jangan kamu lebih berfokus pada sesuatu hal yang merugikan, mengkhawatirkan, atau hal-hal yang mungkin berdampak buruk terhadap bisnis, karir kamu gitu ya kan. Jangan lebih fokus terhadap sesuatu hal yang akan melemahkan kamu terhadap hal-hal negatif, tetapi lebih fokuslah terhadap syukur, berkah, anugerah yang udah diberikan oleh Tuhan terhadap kamu, yang udah kamu capai hingga sekarang ini. Nah, kalau kamu bisa melalui hal-hal tersulit sebelum-sebelumnya gitu, kenapa enggak sekarang bahkan akan mungkin bisa melalui situasi yang membuat kamu ngerasa khawatir di sini. Oke, demikian untuk Virgo. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Goodbye!